Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Rudi Hamonangan Sirait di pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini kita memasuki bab baru dengan judul Medan Magnet. Mari kita pelajari dengan baik, serius, dan perhatikan dengan baik. Medan magnet. Magnet sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga sering lihat. Ada magnet berbentuk U, ada magnet berbentuk bulat, ada magnet berbentuk batang, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwa magnet terbesar di dunia itu adalah, siapa yang tahu? Magnet terbesar di dunia itu adalah ya bumi kita. Bumi itu adalah magnet terbesar. Ya nak ya, kenapa? Dia juga punya kutub utara dan punya kutub selatan. Ya, kutub utara diberi simbol positif dan kutub selatan diberi simbol negatif. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, kita lihat bahwa di sini ada aliran medan magnet yang keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Nah, aliran ini disebut dengan garis-garis medan magnet atau flux magnetik. Nah, kalian bisa coba ambil magnet, kemudian letakkan di atas kertas, kemudian tempelkan ke tanah atau ke pasir. Nah, nanti di situ akan lengket besi-besi magnet, akan lengket dan dia nanti akan membentuk sebuah lintasan. Nah, lintasan itu yang disebut dengan flux magnetik. Oke? Nah, magnet itu banyak sekali penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang teknologi juga diterapkan. Salah satu contohnya yaitu kereta api cepat atau maglev. Ya, kereta api cepat maglev itu menggunakan prinsip magnet, yaitu menggunakan superkonduktor, ya, menciptakan medan magnet menggunakan cairan natrium. Wah, sangat luar biasa. Kalian boleh cari informasi tersebut di internet, ya nak ya. Apa itu kereta cepat? Ya, kereta tercepat di dunia menggunakan teknologi magnet superkonduktor. Oke? Nah, baik, yang pertama kita akan membahas tentang medan magnetik atau induksi magnetik di sekitar arus listrik. Di sekitar arus listrik. Nah, ternyata ketika sebuah kawat dialiri arus listrik, ternyata di sekitar kawat tersebut akan timbul medan magnet. Siapakah yang pertama kali menemukan? Yaitu Hans Christian Oersted pada tahun 1819. Ya, dia mengatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik akan timbul medan magnet. Seperti itu. Bagaimana cara menentukan arah medan magnet? Kenapa? Karena medan magnet itu besaran vektor. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Bagaimana cara menentukan arahnya? Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada sebuah kawat berarus I ya. Kemudian di sini ada magnetic field, artinya ada medan magnet yang mengelilingi kawat tersebut. Ya, di semua kawat ini terdapat medan magnet. Nah, jadi arah medan magnetnya itu menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan tangan kanan ini. Nah, di sini jempol menunjuk ke atas. Kenapa? Sesuai dengan arah arusnya ke atas. Nah, ternyata keempat jari akan menggenggam kawat tersebut. Nah, arah daripada keempat jari inilah arah medan magnetnya. Seperti itu nak ya. Nah, jadi kalau kita buat di sebelah kanan daripada kawat itu berarti kan menjauhi badan kita. Sedangkan di sebelah kiri kawat itu yang ketika kita genggam dia mendekati badan kita. Oh, berarti kita beri simbol. Kalau dia menjauhi badan kita beri simbol X. Sedangkan mendekati badan kita beri simbol titik. Nah, seperti itu menentukan arahnya. Kita lanjut. Menentukan nilainya. Nah, tadi kan menentukan arahnya. Ini sekarang menentukan nilainya. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah kawat berarus listrik, arah arusnya ke atas. Ya, kemudian di sini ada titik P. Nah, titik P ini adalah titik yang memiliki jarak A dari kawat tersebut. Titik P ini membentuk sudut alfa 1
dan alfa 2 pada ujung-ujung. Pada ujung-ujung kawat tersebut. Misalnya kalau kawatnya 10 meter, berarti kita tarik ini ujungnya ke sana, dan ini kita tarik ujungnya yang kemari. Seperti itu ya. Berarti panjangnya itu tertentu. Ada nilai panjangnya. Maka mencari medan magnetnya yaitu. Ini dia ya. B sama dengan mu 0I per 4 VA kali sin alfa 1 tambah sin alfa 2. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Ini untuk kawat yang panjangnya tertentu. Artinya ada nilai panjangnya. Sedangkan untuk panjang yang sangat panjang atau panjangnya itu tak hingga, maka B-nya sama dengan mu 0I per 2 VA. Kok jadi berubah, Pak? Nah, berubahnya kenapa? Nah, artinya kalau dia panjangnya sangat panjang, berarti sudutnya ini nanti lama-lama makin besar. Dan sudut terbesarnya itu bisa mendekati sudut tegak lurus. Nah, sudut tegak lurus itu berapa, Nak? 90. Berarti di sini sin 90 ditambah sin 90. Nah, sin 90 berapa? 1. 1 tambah 1, 2. 2 per 4 setengah. Nah, berarti tinggal setengah. Seperti itu, Nak ya. Dari situlah asal rumusnya. Keterangannya. Nah, B itu adalah induksi magnetik. Satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Bisa juga Tesla, Nak ya. Dan mu 0 itu adalah permeabilitas ruang hampa, besarnya 4V kali 10-7 Weber per ampere meter. Kemudian A itu adalah jarak titik dari kawat berarus, satuannya meter. Dan I di situ adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja supaya kalian lebih paham. Sebuah kawat lurus dialiri arus listrik 10 ampere, berarti itu I-nya. Tentukan induksi magnet, berarti itu B-nya. Di sekitar kawat itu yang berjarak 20 cm, berarti itu A-nya. Oke, kita tulis yang diketahui. I-nya 10 ampere, A-nya 20 cm, kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 minus 1 meter. Dan mu 0 itu adalah konstanta ketetapannya ya, Nak ya. Tetapan permeabilitas ruang hampa 4V kali 10-7 Weber per ampere meter. Ditanya adalah B-nya. B pada jarak 20 cm. Oke, kita jawab. Nah, rumus daripada B yaitu mu 0I per 2VA. Pak, kenapa nggak ada sin alfa 1, sin alfa 2? Ya, karena tidak diketahui. Nah, berapa panjang kawatnya nggak diketahui. Sudutnya nggak diketahui. Seperti itu ya. Berarti kita pakai rumus yang kedua tadi. Mu 0 per 2VA. Ya udah kita masukin. Berarti mu 0-nya 4V kali 10-7. I-nya 10 ampere. Per 2V kali A-nya 2 kali 10-1. Oke, 4V per 2V dikali 2 ini habis. Berarti 10-7. Ini 10 jadi 10-6, 10-1 naik ke atas berarti jadi 10-5. Oke, berarti jawabannya 1 kali 10 minus 5 Weber per meter kuadrat. Seperti itu, Nak ya. Oke, itu contohnya 1. Kita masuk ke contoh yang kedua. Terdapat 2 buah kawat panjang paralel seperti pada gambar. Ini gambarnya, Nak ya. Ini gambarnya. Di sini ada kawat berarus listrik, arah arusnya 1 ke atas. Yang ini arah arusnya ke bawah. Nah, seperti itu ya. Pada kedua kawat mengalir arus listrik yang sama besar. Berarti I-nya sama. 3 ampere dengan arah arus berlawanan. Nah, ini arah arusnya berlawanan. Hitunglah kuat medan magnet pada titik P. Nah, ini titik P-nya. Nah, jarak kawat 1 ke kawat 2 itu 0,5 meter. Dan jarak titik P ke kawat 2 itu 0,4 meter. Berarti jarak titik P ke kawat 1 berapa, Nak? 0,5 dikurang 0,4. Berarti berapa itu? 0,1. Oke ya, seperti itu. Yuk kita tulis dulu yang diketahui. Nah, di sini diketahui I1, I2-nya sama 3 ampere. Jarak titik P ke kawat 1 yaitu tadi yang Mbak bilang 0,1 meter. Dan jarak titik P ke kawat 2 yaitu 0,4 meter. Ya, ditanya adalah B di titik P, medan magnet di titik P. Nah, kita kan tahu bagaimana yang pertama kita harus lakukan, yaitu menentukan arahnya. Nah, ini kan kawatnya yang di sebelah kiri itu arusnya ke atas.
Kalau arusnya ke atas berarti yang di sebelah kanannya itu tanda titik atau tanda cross. Sebelah kanannya. Oh, menjauhi Pak. Kalau menjauhi berarti itu tanda cross. Oh, berarti di sini cross. Iya. Nah, sekarang kawat 2. Kawat 2 itu arah arusnya ke bawah. Arah arusnya ke bawah. Nah, berarti yang di sebelah kirinya apa? Tanda menjauhi juga, berarti cross. Oh, sama-sama cross. Oh, berarti kalau sama-sama cross dia arah medan magnetiknya searah. Kalau searah itu vektor diapain, Nak? Jumlah. Oke, nah seperti ini. Jadi arah daripada medan magnetnya itu searah ya. B1 dan B2 itu searah. Nah, kita cari dulu berapa B1. B1 mu 0I per 2VA berarti 4V kali 10 minus 7 kali 3 per 2V A-nya 10 minus 1. Nah, berarti didapat hasilnya 6 kali 10 minus 6 Tesla atau Weber per meter kuadrat. Sekarang B2-nya mu 0 kali I2 per 2V A2. Berarti 4V kali 10 min 7, I2-nya juga 3 per 2V kali 4 kali 10 min 1. Jawabannya yaitu 1,5 kali 10 min 6. Nah, berarti B di titik P itu tadi apa? Karena dia searah berarti kita jumlah. B1 ditambah B2. Berarti 6 kali 10 minus 6 ditambah 1,5 kali 10 minus 6. 6 ditambah 1,5, 7,5 kali 10 minus 6 Tesla. Jadi medan magnet di titik P yaitu nilainya 7,5 kali 10 minus 6 Tesla. Seperti itu anak-anak ya. Semoga kalian paham ya. Oke, tadi kawat lurus. Nah, sekarang kawat melingkar. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada kawat berarus listrik bentuknya melingkar, maka kuat medan magnetnya itu yaitu ini. B sama dengan mu 0I kali N per 2A. Nah, kok ada N-nya sekarang Pak? N itu adalah jumlah lingkarannya atau jumlah lilitannya. Misalnya 1 lilitan, 2 lilitan, 3 lilitan. Nah, itulah jumlah lilitannya, N-nya ya. N itu adalah jumlah lilitan. Nah, Pak, tadi ada 2VA. Ini nggak ada V-nya lagi. Nah, udah itu aja bedanya. Yang membedakan kalau dia lurus ada 2VA, kalau dia melingkar tidak ada V-nya, langsung 2A saja. Seperti itu, Nak ya. Oke, nah misalnya seperti ini. Ada sebuah kawat berarus listrik membentuk lingkaran, tapi dia nggak penuh lingkarannya. Nah, ternyata lingkarannya itu hanya membentuk sedikit. Nah, yaitu membentuk sudut 30 derajat. Ditanya berapakah medan magnet di titik P ini. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kita dapat mengetahui melalui perbandingannya. Nah, kalau satu lingkaran itu kan 360 derajat. Berarti kalau 30 derajat dibagi 360 derajat, yaitu menjadi 1/2. Nah, seperti itu. Jadi, B di titik P-nya itu ya tinggal kali aja 1/12 mu 0I per 2A. Seperti itu ya, Nak ya. Kalau N-nya 1 ya nggak usah ditulis, tinggal dicoret aja gitu seperti itu. Tapi kalau ada N-nya ya tinggal dikali N seperti itu, Nak ya. Nah, jadi kalau misalnya sudutnya 60 derajat, nah ya udah tinggal 60 per 360 berarti 1/6. Ya udah berarti ini jadi 1/6 mu 0I per 2A. Nah, seperti itu aja, gampang kok, ya kan? Oke, kita lanjut. Contoh. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah kumparan terdiri dari 10 lilitan, berarti itu N-nya, dengan jari-jari 20 cm, berarti itu A-nya. Dialiri arus sebesar 5 ampere, berarti itu I-nya. Tentukan induksi magnetik di pusat lingkaran. Nah, itu berarti B-nya. Oke, kita tulis yang diketahui. A-nya 20 cm, kita rubah ke meter. 2 kali 10 min 1, kemudian I-nya 5 ampere, N-nya 10 lilitan. Ditanya adalah B di pusat atau pusat lingkarannya ya. Oke, kita masukkan ke rumusnya tadi, Nak.
BP sama dengan mu 0 IN per 2A. Yuk kita masukkan nilainya. 4V kali 10 min 7 kali I-nya 5 ampere kali N-nya 10 lilitan per 2A-nya 2 kali 10 min 1. Oke, maka ini kita selesaikan, kita bagi, kita kali, hasilnya menjadi 5V kali 10 minus 5 Tesla. Seperti itu nak ya. Oke, sekarang medan magnetik di sumbu kawat. Di sumbu kawat. Seperti ini gambarnya. Nah, ini. Nah, kalau itu tadi kan di pusat lingkaran. Kalau ini di sumbu kawat. Nah, sumbu kawat itu ini sumbunya. Nah, ini sumbunya enak ya. Nah, contohnya kita ambil di sini. Di titik P ini. Nah, berapakah medan magnet di titik P ini? Sama nggak dengan di titik 0 ini? Nah, kalau di titik 0 ini tadi kan pusat lingkaran. Kalau di titik P ini sama nggak? Nah, pasti beda. Nah, berapa medan magnet di titik P ini? Ini rumusnya. BP sama dengan mu 0 kali I dikali N sin pangkat 3 theta per 2A. Ya. Dengan sin theta itu adalah A per R. Depan per miring. Ya. Maka persamaannya menjadi BP sama dengan mu 0 IN kali A kuadrat per 2R pangkat 3. Ingat, mu 0 tadi 4V kali 10 min 7, I itu arus, N itu jumlah lilitan, A itu adalah jarak, yaitu jari-jari lingkarannya, kemudian R itu adalah garis pinggir menuju titik P ini. Seperti itu nak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke medan magnetik pada selenoida. Ya, selenoida itu apa sih Pak? Nah, ini gambarnya nih. Jadi ada sebuah kawat berarus listrik. Kita gulung terus sampai panjang. Nah, panjangnya ini kita beri simbol L. Nah, jadi berapakah medan magnet di pusatnya ini pusat ya, sama di ujung-ujungnya? Sama enggak? Kira-kira mana yang lebih besar? Di pusatnya atau di ujung-ujungnya? Yang pastinya di pusat. Oke, maka medan magnet di pusat atau di tengah-tengah selenoida yaitu ini rumusnya. BP sama dengan mu 0 I kali N per L. Nah, kan bedanya sedikit-sedikit aja dengan rumus-rumus sebelumnya. Ya, pernya aja yang membedakan ya. Kemudian kalau dia di ujungnya setengah dari pusat. Setengah dari pusat. Berarti setengah dari mu 0 IN per L. Seperti itu nak ya. Itu menentukan medan magnetik pada selenoida. Kita lanjut. Contoh soalnya. Suatu solenoida yang panjangnya 2 meter, berarti itu L-nya, memiliki 800 lilitan, berarti itu N-nya, dan jari-jarinya 2 cm, itu A-nya. Jika solenoida dialiri arus, itu E-nya 0,5 ampere, tentukan induksi magnetik di A. Pusat solenoida, B. Ujung selenoida. Oke, kita tulis yang diketahui. L-nya 2 meter, N-nya 800, I-nya 0,5, A-nya 2 cm. Pak, kenapa nggak ditulis sih jari-jarinya? Karena kita nggak perlu itu. Itu hanya untuk mengocek soal ya. Yang tanya BP dan BU-nya. Oke, kita jawab. Nah, ini tadi rumusnya kan. BP sama dengan mu 0 I kali N per L. Oke, kita masukkan. Mu 0-nya 4V kali 10 min 7, I-nya 0,5, N-nya 800 per panjangnya 2 meter. Hasilnya 8V kali 10 minus 5 Tesla. Oke, berarti kalau pada ujungnya ya udah setengahnya. Setengah dari ini kan. Berarti berapa jawabannya? Coba bayangkan loh. Kamu hitung. Iya, benar. 4V kali 10 minus 5. Ya, kita jawab aja. 4V kali 10 minus 5 Tesla. Seperti itu nak ya. Oke. Kita lanjut ke medan magnet pada toroida. Nah, tadi selenoida, sekarang toroida. Kalau toroida itu kawat dililit
melingkar-melingkar, kemudian dibentuk lingkaran lagi. Kalau tadi kan dibentuk lurus, kalau ini dibentuk melingkar. Seperti itu ya anak ya. Nah, jadi besarnya induksi magnetik pada pusat toroida yaitu mu0 kali N kali I per 2VA. Oh, sekarang udah ada V-nya lagi. Nah, kan? Itu aja yang dirubah. Jadi kalian harus paham itu ya, nak ya. Oke, kemudian induksi magnetik dari partikel bermuatan listrik yang bergerak. Nah, ini sekarang muatan listrik. Muatan listrik yang bergerak. Nah, ini. Jadi, ini kan muatan listrik. Kita tahu muatan listrik. Listrik itu mengandung arus listrik ya, nak ya. Nah, jadi ketika muatan listrik tersebut bergerak pada daerah medan magnet, ini tanda cross. Tanda cross tadi apa, nak? Menjauhi, dan di sini membentuk sudut theta, dia bergerak dengan kecepatan v, maka besarnya medan magnet yang dialami oleh muatan ini yaitu mu0 dikali Q dikali V sin theta per 4VR kuadrat. Seperti itu, nak ya. Nah, di sini mu0 itu tadi ya nilainya 4V kali 10⁻⁷. Q di sini adalah muatannya, satuannya kolom, dan V di sini adalah kecepatan partikelnya. Kemudian sin theta adalah sudut yang dibentuk terhadap medan magnetnya, dan di sini R itu adalah jarak daripada muatan ini ke medan magnetnya. Seperti itu, nak ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah toroida berjari-jari 20 cm dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Jika toroida mempunyai 50 lilitan, tentukan induksi magnetik pada toroida. Oke, yuk kita tulis yang diketahui. Jari-jarinya 20, berarti itu kita rubah ke meter. 2 kali 10⁻⁴, arusnya 0,8 dan N-nya, oh ini salah nih, 40 lilitan ya, 50. Ini salah tulis ya, nak ya. Jadi ditanya adalah BP-nya. Oke, BP sama dengan mu0 IN per 2VA. Oke, kita masukkan nilainya. 4V kali 10⁻⁷ kali 0,8 dikali 40 per 2V kali 2 kali 10⁻⁴. Oke, hasilnya 4 kali 10⁻⁵ Tesla. Oke, nanti ini kamu hapus ya, nak ya. Ini Bapak gantiin jadi 40 lilitan. Saya salah tulis. Oke, mungkin itu saja materi kita di pertemuan kita pada hari ini, membahas tentang medan magnet. Kita bahas masih sampai di toroida. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi tentang gaya Lorentz dan sebagainya. Nah, semoga kalian dapat memahami materi yang Bapak ajarkan ini. Dan jika kalian kurang paham, kurang mengerti, silakan tanyakan melalui kolom komentar atau bisa juga mengulang-ulang video berikut ini, anak ya. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.